Lemas banget Kak Thomas. Coba ngomong lagi dong. Lagi. Shalom. Halo. Wah. Kita mulai aja kali Kak Thomas ya. Ya udah. Siang juga Kak Thomas. Oke, tapi sebelum kita mulai, kita satu dulu. Oke. Satu dulu. Oke. Sebelum mulai ibadah, ya lebih enak kita nyanyi dulu kali ya. Coba Kak Thomas, kita nyanyi dulu Kak Thomas. Dari mana hari ini? Terambil dari Kidung Jemaat 26. Kidung Jemaat 26. Mampirlah dengan doaku kan. Wah mantap. Ayo. Jangan pusing ya semua ya. Oke? Memberkati kami Tuhan Yesus dari kami bangun tidur sehingga kami sebagai pelayan-Mu bisa datang ke tempat ini untuk memberitakan firman Tuhan Yesus memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan juga terima kasih karena Engkau memberkati teman-teman kami yang di rumah Tuhan Yesus yang sedang menyaksikan live ya Tuhan. Karena Kau saja ya Tuhan Yesus kami semua bisa melakukan ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami semua akan mulai ibadah online ini Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan berkati ibadah online ini Tuhan. Meskipun ibadah ini berlangsung online Tuhan Yesus, tapi kiranya hikmat-Mu tidak berkurang ya Tuhan Yesus. Tuhan juga tolong berkati Kak Viko ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarkan apa yang nanti Kak Viko sampaikan itu sesuai kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Tolong Tuhan urapi dia dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar Kak Viko pun bisa memfirmankannya dengan benar ya Tuhan Yesus, sehingga apa yang Kak Viko firmankan itu Yesus itu bisa teman-teman kami semua lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan nama saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Buka dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Kalau udah ketemu, nanti boleh kita berdiri sama-sama ya. Yesaya berapa Viko? Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Oke. Sudah? Kalau sudah mari kita baca bergantian ya kalau Mas ya. Saya pertama, kedua, dan seterusnya. Oke, mulai dari saya dengan tulis perikop. Penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkan keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kukehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan
suatu nama abadi yang tidak akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Amin. Demikian jawab pembacaan kita pada hari ini. Kak Thomas berdiri aja kali ya. Duduk aja. Oke, silakan duduk Kak Thomas. Judul pembelajaran pada hari Minggu ini adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Waduh, ini ayatnya cukup, atau judul pembelajaran cukup sering kita lihat di kehidupan sehari-hari, tapi jarang banget kita lakukan. Mungkin juga kita lakukan, tapi jarang banget kita sadari. Nah, beberapa kali sempat sharing dengan kakak Kalayan, kakak Thomas dan yang lain-lain. Garis besarnya adalah tentang keselamatan. Nah, keselamatan itu juga setelah saya pelajari lagi, setelah saya diskusi lagi, ujung-ujungnya adalah setelah diselamatkan, setelah diberi keselamatan, setiap manusia diberi kesempatan kedua. Jadi setelah diselamatkan, bisa dibilang dikasih kesempatan kedua untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal kesempatan kedua, sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Kak Thomas nih. Kak Thomas sebenarnya. Iya, Kak Thomas, kira-kira pernah gak sih Kak Thomas mengalami kesempatan kedua? Pernah atau enggak? Pernah ya? Oke. Kakak kayak di belakang juga mungkin pernah kali ya. Nah, mungkin kalian juga pernah, atau mungkin orang tua kalian, setiap manusia ini pernah deh. Cuman kadang suka nggak sadar aja. Biasanya kayak gitu sih, manusiawi. Nah, sebelum itu saya mau sedikit ngingetin ke kalian, kesempatan kedua itu seperti salah satu tokoh kitab siapa ya? Namanya kira-kira saya bakal mas tokoh kitab yang kayaknya pas nih untuk kesempatan kedua. Siapa ya? Zakheus kali itu. Kayaknya Zakheus. Kayaknya Pak. Kata Thomas seperti Zakheus ya. Okay. Request dari Kata Thomas Zakheus. Okay. Nah, sedikit ingat lagi tentang Zakheus itu. Dia itu orangnya yang pendek gitu banget sih Kata Thomas ya. Kalau di gambaran orang-orang biasanya ngasih tahu tuh Zakheus yang dia manjat pohon untuk melihat Tuhan. Tiba-tiba Tuhan melihat ke dia. Tuhan makan di rumah dia. Di situ banyak sih yang terasa sama Tuhan. Kayak ngapain sih Tuhan datang ke rumah dia? Dan for information, Zakheus itu adalah pemungut cukai. Nah, gitu kalau Mas. Pemungut cukai itu apa sih? Pemungut cukai itu yang biasa nunggu pajak ke orang-orang biasanya. Yang saya tahu pajak ke orang-orang yang mungkin kalau sekarang bisa dibilang selain pajak juga mungkin dibilang apa ya, nagih utang rentenir lah mungkin bisa dibilang. Nah, banyak banget yang nggak suka sama dia. Tapi kita kenapa Tuhan memilih dia? Tuhan mau makan di rumah dia. Tuhan makan, banyak yang bilang Tuhan ngapain makan di rumah dia segala macam. Tapi disitulah keselamatan dan kesempatan kedua yang diberikan sama Tuhan lewat dia. Karena pada akhirnya Kak Thomas, kalau kita ingat lagi, si Zakheus itu terakhir memberikan semua hartanya untuk orang-orang yang pernah mungkin tersakiti kali ya, memberikan semua harta-hartanya. Bayangin coba, zaman sekarang mana ada yang berani ngasih semua hartanya ke orang-orang dengan gitu aja ya kan? Gak ada. Ya kalau ada juga paling cuma di film-film aja, atau mungkin di toko Alkitab itu kayak kita bilang. Nah, berbicara juga tentang keselamatan yang ditanya sama Kak Thomas, ya, keselamatan itu bukan hanya di toko-toko Alkitab yang sering kita baca.
keselamatan itu berlaku sampai detik ini ke kalian atau ke seluruh orang bahkan yang nggak mengenal Tuhan, teman-teman kalian yang beda keyakinan, tetangga kalian, siapapun, itu berlaku banget kesempatan bagi semua orang. Karena Tuhan datang ke dunia bukan untuk orang Kristen, bukan untuk orang-orang baik, tapi Tuhan datang ke dunia ini untuk semua orang, dan Dia menebus dosa manusia. Bukan untuk Tuhan datang ke dunia bukan untuk menebus dosa orang Kristen, untuk menebus dosa orang Ambon, enggak, menebus dosa orang Batak, enggak. Tuhan datang ke dunia ini untuk menebus semua dosa manusia tanpa terkecuali, sampai selama-lamanya. Nah, soal berbicara soal keselamatan, kita cerita sama Kakak Thomas, kira-kira saya kepo nih dengan keselamatan yang menurut Kakak Thomas tuh contohnya kayak gimana sih, atau bahkan experience Kakak Thomas kemarin? Kalau pengalaman sih banyak banget, tapi kok banyak sering. Waduh, coba dari sekian banyak, coba satu aja. Salah satu aja boleh lah salah satu. Oke, jadi waktu itu gua saya. Oh iya, kamu. Iya. Baru pulang dari rumah teman itu sekitar jam 2 malam. Oh, kamu baru pulang dari rumah jam 2 malam. Aku ya. Baik. Lalu aku pulang lah ya kan. Tapi pada saat hujan, mataku itu tidak kuat. Oh, tidak kuat matamu. Terus terkena hujan. Akhirnya saya kecelakaan, saya nyebur ke got yang lumayan besar. Waduh, hitam dong ya? Malu dong ya? Waduh, untung malu. Kayaknya saya udah selamat pada hari itu. Harusnya nggak bisa selamat. Harusnya. Logika tuh ya. Iya. Tapi itu berkata lain. Nah, Terus kata Mas? yang mulai dari sini saya bisa percaya. Oh, ini kan bekerja. Selalu dong. Orang yang nolongin saya, kan? Buat keluarga saya. Benar. Dan akhirnya, udah sampai sekarang saya Ada di sini kan? Iya. Ada amin saudara-saudara. Amin. Lalu udah itu. Begitu lagi. Experience banyak sebenarnya, cuma itu aja satu. Kayaknya aman itu ya kan Mas ya. Oke, mantap sekali. Nah, itu tadi dari Kota Mas. Saya juga ada nih sedikit experience lah tentang keselamatan. Berbicara tentang keselamatan, saya pernah beberapa kali, karena jujur aja saya mungkin Kak Thomas bukan orang yang suci-suci banget sih. Bukan orang yang rohanian banget juga gitu. Tapi kita masih bisa bohong kok gitu. Tapi kita masih suka marah-marah sama orang gak jelas. Tapi balik lagi ke cerita. Saya pernah berapa kali hilang dari teruna. Berapa kali, kalau nggak percaya boleh tanya kakak-kakak kalian yang udah mengenal saya dengan baik. Saya pernah berapa kali hilang, saya pernah dijulik anak domba yang hilang sama kakak-kakaknya. Karena saya tuh sering banget datang ke teruna, terus rajin, kita tiba-tiba hilang. Tiba-tiba nggak pernah ada kabar beritanya. begitu terus. Nah, pengalaman saya yang saya ceritakan adalah setiap saya meninggalkan pelayanan, kalau Mas, apa yang saya punya, apa yang saya udah dapat, itu hilang lagi. Jadi ibaratnya kalau ibaratkan itu Tuhan itu sumber air lah ya, kita itu pohonnya. Nah, ketika saya menjauh dari Tuhan, saya jadi kering. Saya nggak punya buah, saya nggak ada pohon, bahkan dahan-dahannya pun kering. Itu yang saya alami. Tapi ketika saya balik lagi sama Tuhan, oh saya berbuah lagi. Bahkan yang kita lihat sekarang, saya bisa ada di sini, gitu. Saya bisa ada untuk sama-sama belajar mengenai firman Tuhan, bisa untuk ngobrol sama Kakak Thomas, bisa kenal sama kalian-kalian mungkin, bisa juga sama kakak-kakak kalian. Di gereja juga saya cukup aktif di luar taruna, gitu. Itu pengalaman saya yang saya merasa awalnya saya mikir saya nggak layak nih ada di sini. Saya nggak layak nih, kayaknya saya udah terlalu banyak mempermainkan Tuhan gitu untuk keluar masuk pelayanan. Saya nggak layak. Tapi ada satu kejadian lagi yang menurut saya experience paling apa ya, paling kompor gas lah kalau kata orang, paling gas kompor. Jadi ketika saya bilang Tuhan saya nggak layak gitu, saya lagi terombang ambing, saya nggak datang ke pelayanan gitu kan. Saya tanpa sadar atau tanpa saya tegur teman saya ada yang
sedikit kena narkoba saat itu. Kayak di salah satu kampus dia kena narkoba. Teman baik saya dari kecil, saya bergaul dengan dia. Tapi for information lagi, saya nggak ngerokok gitu, saya nggak ikut ke dalam dunia itu. Bukannya ini ya, bukannya pers mau pencitraan, tapi memang itu kenyataannya. Terus saya ikut dia, bukan ikut untuk narkobanya, tapi saya tahu pola hidupnya dia segala macam. Dan satu ketika dia bilang ke saya nih, saya pengen Ambon sama mereka, Bon enak ya, jadi kamu kayak nggak pernah merokok gitu, duitnya awet segala macam, gampang gemuk karena gampang nyemil segala macam gitu lah. Karena kayaknya dulu saya kurus, gitu. Sekarang saya agak berisi aja. Six pack sih sekarang, gym. Iya dong. Nah, terus abis teman saya ngomong gitu, saya berpikir, oh ya udah gitu. Saya nggak pernah sama sekali negor dia untuk obat sih, gitu. Coba sih jangan narkoba lagi, coba sih jangan merokok, nggak sih, nggak pernah. Saya pun nggak pernah mendoain dia untuk Tuhan tolongin dia, enggak. Saya biarin aja gitu. Tapi yang saya bilang tadi, Tuhan memakai saya, yang saya bilang tadi saya nggak layak, Mas. Dia memakai saya untuk merubah teman saya tidak secara langsung. Contoh di Alkitab adalah kayak Ruth sama Naomi. Gitu. Kalau Ruth sama Naomi itu ceritanya si akhirnya Ruth yang tadinya nggak kenal sama Tuhan, akhirnya dia bisa kenal sama Tuhan tanpa diminta sama Naomi gitu. Karena dia melihat Naomi itu begitu setia sama Tuhan. Itu versi bagusnya. Kalau saya versi jeleknya gitu. Karena saat itu saya nggak fokus juga sama Tuhan gitu kan. Tapi Tuhan datang sama saya. Tuhan datang di setiap hari saya gitu, setiap mempesan apa saya. Nah, pada saat kejadian itu, setelah 1 bulan setelah dia ngomong itu, di saat di kampusnya itu ada razia tes urin, razia narkoba. Puji Tuhan ya. Karena dia udah lama, sebulan lebih lah kalau nggak salah, sebulan lebih itu udah nggak konsumsi narkoba dan dia memang benar-benar mau stop, dia lolos ya. Dia lolos. Teman-temannya yang sekitar satu tongkrongan dia itu kena semua. Ada yang di DO, ada juga yang di kasusin masuk penjara, ada. Nah saat itu saya nggak ada di lokasi. Setelah itu dia pulang, dia telepon saya ke rumahnya dan awkward sih. Temen cowok gitu ya, dia peluk, dia makasih Bon, makasih. Terus dia bilang, kenapa nih? Makasih kenapa? Ya karena kamu gitu. Saya nggak jadi masuk penjara, saya nggak di DO, saya nggak pernah orang tua saya, kayak gitu. Terus saya kayak, oh iya oke. Tapi pas malam, saya tadi nggak mikir hal itu, tiba-tiba pikiran, kok bisa ya dia bilang karena saya. Setelah coba saya akhirnya menurunkan ego saya, datang lagi sama Tuhan, kayak kenapa nih? Berarti Tuhan berbicara sama saya lewat doa itu, kayak ini pertanyaan kamu yang bertanya saya layak atau enggak. Ini saya layakkan kamu bukan dengan omongan, tapi dengan tindakan. Saya memakai kamu untuk mengubah orang lain. Itu yang dibikin Tuhan, dan menurut saat itu ada turning point saya, titik balik saya, akhirnya saya sampai saat ini gitu loh. Ya walaupun memang nggak suci-suci amat gitu, walaupun nggak rohani banget, tapi puji Tuhan masih aktif di gereja dan masih cinta sama Tuhan baik-baik. Ya gitu ya kan. Nah dari semua sharing kita tadi gitu dengan saya, yang experience saya pernah bilang saya nggak layak, Thomas juga yang pernah diselamatkan sama Tuhan, yang harusnya Thomas itu udah nggak ada gitu, nyebur kesehatan hitam berubah gitu kan, cuman kulitnya masih putih sekarang kan, udah mulai nggak hitam kan, karena mandi habis itu kan, habis itu mandi karena itu doang lumpur gitu kan, dan nggak lupa juga kan Thomas ya, Tuhan baik banget kan, nggak lecet kok, cuman emang agak bibirnya agak itu aja sih, lecet ya kata Thomas, karena boleh dibuka? Jangan dong, COVID kata Thomas. Nah di sini adalah di ayat yang ke berapa tadi sih? Oh tentang ayat yang ketiga yang itu, janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering gitu. Nah di sini adalah kalau kalian mau googling lagi, pada zaman itu orang orang kebiri itu adalah orang yang disampingkan, orang yang cukup terhina lah, dan orang yang nggak bisa masuk rumah Tuhan. Gitu kan kata Mas ya, orang yang
nggak bisa atau nggak layak dibilang nggak layak sama Tuhan. Tapi di sini Tuhan dengan jelas bilang janganlah orang kebiri berkata sesungguhnya aku ini pohon yang kering, kayak tadi saya bilang, jangan semua pohon yang kering gitu kan. Janganlah sama sekali dia merendah, kayak janganlah lu kamu merendahkan dirimu gitu loh. Karena saya itu sayang, saya itu cinta ke semua orang gitu. Tuhan itu yang tadi saya bilang di awal, Tuhan itu datang untuk semua orang, bukan untuk orang-orang tertentu gitu kan. Nah, pembacaan ini adalah kita udah sebutin tadi contoh-contohnya, bukan karena di tokoh kita aja. Mungkin kalau orang bilang keselamatan, kesempatan kedua, yang the best datangnya untuk tokoh-tokoh Alkitab. Sebenarnya enggak. Pun di kehidupan sehari-hari kita itu Pak Thomas, saya, itu kakak yang dibilang ada sekitar 500 orang itu di belakang, itu semua pernah diselamatkan sama Tuhan, bahkan setiap harinya gitu. Yeah. Mungkin kalian juga pernah, tapi kalian nggak mau sadar atau kalian nggak ya mungkin kalian nggak sadar lah kalau kalian itu diselamatkan, dikasih kesempatan kedua sama Tuhan. Mungkin kayak misalkan tiba-tiba kalian nggak belajar, terus bim salah bim hitung kancing nilai kalian agak bagus gitu pas ulangan. Wah tiba-tiba nilai kalian 6,5 gitu. Biasanya harus dapat cuma 4, 5, tiba-tiba 6,5 atau dapat 7,5. Itu sesuatu yang kecil tapi sebenarnya bermakna. Yeah. Karena setiap keselamatan dari Tuhan itu nggak selalu hal-hal yang besar aja. Kita tadi kata Mas sepele, kalau orang bilang sepele cuma tercebur got gitu kesalahan dia sendiri, tapi buktinya Tuhan selamatkan dia, Tuhan lindungi Kak Thomas, Tuhan lindungi saya dari teman-teman saya narkoba, gitu loh. Kalau misalnya saya narkoba, bisa apa enggak? Bisa aja. Cuman karena Tuhan melindungi saya, biar saya nggak terjerumus di narkoba itu, akhirnya ya saya bisa ada di sini, saya bisa berdiskusi dengan Kak Thomas dengan yang kakak-kakak lain gitu. Itu adalah contoh-contoh kalau Tuhan itu memang bekerja dalam hidup kita masing-masing. Coba deh abis ini kalian coba renungin lagi setiap hari apa sih kira-kira kesempatan yang udah Tuhan kasih? Apa sih kesempatan-kesempatan yang kira-kira nggak kita sadari gitu? Contoh gini, ketika kalian bangun pagi, kalian bisa napas, itu udah kesempatan yang Tuhan kasih untuk kalian bisa jadi lebih baik. Bener gak kata Mas? Nah, dengan kalian setiap hari dikasih napas, kalian bisa makan, kalian dikasih kesempatan untuk gak lapar. Kalian napas, kalian bisa dikasih kesempatan kayak orang rumah sakit harus pakai oksigen. Kalian dikasih kesempatan untuk bisa ngirim napas dengan bebas gitu. Terus kalian harus pakai masker ya kan. Nah, untuk kayak kalian dikasih uang jajan sama orang tua kalian yang cukup, itu kesempatan kalian agar kalian gak kekurangan. Setiap hal yang berkat yang kalian dapat itu adalah kesempatan dari Tuhan agar kalian bisa bersyukur. Cuman salahnya kadang kitanya nih yang gak mau bersyukur. Kitanya yang kalau istilah kasarnya, kita yang kurang tahu kita kurang tahu diri lah. Benar memang, itu lebih kasar lagi ya. Coba jangan pakai kata-kata itu, cuma jangan nggak tahu lebih nggak tahu diri aja sih. Ketika kita udah dikasih sesuatu sama Tuhan, kita masih melunjak. Coba deh, misalkan kalian nih sama teman, misalkan Kak Thomas, contoh sama temannya. Kak Thomas baik sama kakak yang di belakang itu tuh, ya cantik-cantik jelita tidak tanding. Oke. Nah, baik. Tapi mereka balasan mereka ke kalian ke Thomas itu suka ngomongin Kak Thomas, suka membohongin Kak Thomas. Kira-kira secara pribadi apa yang Thomas lakukan ke mereka? Ini secara pribadi tanpa ada kemunafikan. Pribadi tanpa ada kemunafikan, kita real. Real. Ya kalau saya nih ya, manusia. Kalau kamu, ya. Tapi sih kesel ya. Kesel kamu ya? Oh iya dong. Rasa-rasa tuh aku pengen negor gitu. Tegor. Maksud lu apa? Tegor pakai apa nih? Hah? Tegor pakai apa? Dengan mulut. Oh pakai mulut dong ya. Oke. Terus ngomongin, kita tanya. Iya. Lalu. Ibaratnya begini ya. Iya. Lu gue udah baik-baikin, kok lu malah begini ke gue kelakuannya? Oh iya, itu manusia yang masih wajar ya kayak gitu ya. Benar-benar. Lalu? Ya udah. Kalau mereka masih nunjang dan masih cuma kayak iya maaf ya terus setelah dari situ lakuin lagi apa kira-kira kayak berkali-kali gitu loh, skalanya intens gitu kalau mas permanen kayaknya peranggadannya. Kalau aku sih orangnya gak mau ribet ya terus mungkin aku tinggalin. Kamu tinggalkan. Mending aku cari yang yang sehat gitu. Bener ya, yang teman sedang olahraga gitu. Ya, kayak aku gini kan badannya. Iya. Rada six pack
yang kuat gitu. Asik. Ya, Udah itu aja. Nah, kayak kata Mas tadi, dibilang secara manusia wajar gak sih? Wajar dong, wajar kan? Wajar. Gitu. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Oke, kamu. Ya. Yang Tuhan mau adalah ketika semua orang gitu atau teman-teman terdekat kita, karena orang yang paling bisa menyakiti, yang gampang menyakiti kita itu adalah orang terdekat kita. Gak sih? Betul gak? Betul kan apa yang di belakang? Mantap. Nah, karena itu loh. Tapi yang Tuhan mau adalah maafkan dia, maafkan terus. Oke. Sampai dia akhirnya tahu diri. Kalau dia nggak tahu diri, udah biar itu sendiri sama Tuhan. Itu kalau yang dari firman ya manusia. Beda lagi sama manusia kan. Nah, yang pada firman kan mintanya, ya kalian harus maafkan. Berapa puluh kali pun dia melakukan salah sama kita harus maafin. Entah gimana pun susahnya, yang gimana Tuhan aja maafin kita. Iya. Kita harus seperti gitu. Tuhan aja maafin kita, mesti kan nggak maafin orang. Karena pernah dengar ayat itu di mana ya, kayak kasihilah sesamamu gitu. Tapi bakal masuk lihat dulu itu di ayat berapa ya? Di Matius 22 kalau nggak salah atau Mas. Bentar ya. Coba saya cari. Oh iya, Matius 22 39 tadi berapa? Silang berpulus kalau Mas. Bentar ya. Iya, Matius 22 39. Matius 22 Ayat 39. ayat 39. Mantap. Bacain ya. Boleh. Oke. Ini mantap. Matius 22 ayat 39. Iya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau kebetulan kita hukum yang pertama tuh. Kita katakan itu hukum yang pertama dan yang terutama. Kasihlah sesamamu Seperti dirimu sendiri. Oke. Mantap sekali. Thank you. Oke, silakan dulu kata Thomas. Nah, itu loh yang Tuhan mau gitu. Jadi gimana sih kalau kita kayak tubuh kita nih luka, pasti kita kan akan rawat kayak aduh ya ampun buku sakit atau jadi karena sakit ya kan, kepala pusing gitu, cenut gitu kan, nggak mungkin dong. Kalau sakit kita jodohin ke tembok kan ya nggak mungkin. Pasti kita mau obat kan Mas? Betul. Benar kan? Kita obatin. Nah itu yang Tuhan mau. Gimana pun teman kita, baik buruknya kita harus terima, gitu loh. Gimana pun tindakan itu kita, ya udah biarin kita harus ada sama Tuhan. Berat memang, berat untuk menerima teman kita yang toksik ya sekarang sebutannya ya. Iya. Berat, tapi ya gimana Tuhan yang mau gitu. Ya siapa yang bisa tentang Tuhan gitu. Yang karena kalau kata orang Ambon ya, oh siapa gitu mau Siapa? ini Tuhan gitu mau atur Tuhan. Mana ada istilah telur perintah ayam, nggak ada gitu kan. Ibaratnya seperti itu. Jadi lebih baik, lebih lagi lah kita belajar tentang firman Tuhan. Walaupun memang ketika kita diselamatkan, ketika kita dikasih kesempatan kedua sama Tuhan, ya nggak harus hari itu kita nggak melakukan dosa ya nggak juga. Tuhan ngerti kok. Tuhan memahami kita banget kok. Dia mencipta kita. Tapi ibu yang tahu diri gitu kita setiap hari itu ya seenggaknya baca Alkitab, atau berdoa. Tuhan nggak minta 5 waktu kalian kok. Tuhan nggak minta jam-jam tertentu kok gitu. Tapi Tuhan minta hati kalian. Kapanpun kalian siap, kalian datang sama Tuhan, kalian minta maaf, terima kasih sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kira-kira ada lagi kakak Thomas? Wih mantap, wih boleh dong. Harus banget. Saya dulu apa? Oh enggak ya? Oke siap. Di mana kakak Thomas? Di mana tapi kok? Apa aja di mana? Ayatnya. Ayat apa nih kakak Thomas? Oh, itu bukan di Matius 5 ayat 16. Matius lagi. Matius 5 ayat 16 kakak Thomas. Coba ya, temukan dulu. Matius 5 Ayat 16. Janjian baru tapi kok? Iya dong. Matius 5 16. Iya, sebelahnya Wahyu kalau masalah. Bukan. Wahyu tetangga saya. Ya, terus. Ini ya. Iya dong. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, itu loh yang mau dimaksud sama Tuhan kata Mas. Kayak kita berbuat baik itu untuk memuliakan nama Tuhan. Gak perlu kita kayak bawa tenteng kamu salib gede-gede gitu, gitu kan? Gak perlu gitu kan? Gak perlu kita tata-tata salib yang kopean yang pakai air gitu, gak perlu. Gak perlu kita nyanyi-nyanyi atau kita doa Bapa Kami di setiap jalan gitu, gak perlu gitu. Gak perlu nyanyi lagu rohani tiap jalan, gak perlu. Yang penting perbuatan kita baik. Yang penting ketika ada orang butuh kita tolong. Ketika ada orang yang berbuat jahat kita maafin.
ketika kita tahu kita salah, kita minta maaf sama orang itu, terkhusus sama Tuhan. Dan yang paling penting berterima kasih sama Tuhan setiap harinya, setiap detik, setiap saat. Ketika dalam keadaan apapun, terima kasih Tuhan udah bisa dapat jajan dari orang tua. Terima kasih Tuhan udah punya HP. Terima kasih bisa nafas. Terima kasih sehat-sehat selalu yang sekarang lagi pandemi kebetulan. Yang terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang diberikan sama Tuhan hari ini dan selamanya dan sebelum-sebelumnya. Siapa tahu kalian lupa berterima kasih kemarin-kemarin, berterima kasih dari sekarang dan seterusnya. Kita ingetin lagi, oke Mas? Nah, so far sih itu ya yang bisa saya sampaikan dari pengalaman saya, pengalaman Kak Thomas. Mungkin Kak Thomas ada tambahan lagi? Cukup kali Kak Thomas. Cukup Kak Thomas ya? Oh ya memang Kak Thomas selalu cukup. Berkecukupan memang Kak Thomas orangnya nih. Puji Tuhan. Selalu cukup dan cukup gitu sampai kapan cukup. Dan semoga kalian juga cukup ya. Cukup. Semoga apa yang kita sampaikan ini yang memang ada bercandanya, sorry. Karena kita nggak mau terlalu serius itu gitu. Karena memang harus fleksibel itu karena nyembah Tuhan nggak harus seserius itu ya. Kita harus bercanda karena Tuhan itu sahabat kita kok Mas. Iya Ya kan. Tapi ya ketika kita harus serius, kita serius sama Tuhan. Betul, ya kan? harus. Nah, oke, itu aja. Sama-sama kakak katakan amin. Yoi. Kita setelah kita panjang lebar bercuap-cuap ngobrolin soal Tuhan, kita menyembah Tuhan dari Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh judulnya. Ayo Kakak Thomas, takis. Kira-kira Kakak Thomas atau kakak di sini ada yang mau didoakan, saudara-saudaranya mungkin, orang tuanya, adik-adik, untuk sekolah, gitu ya Kakak Thomas ya. Kesehatan pasti kan. Kesehatan benar ya di pandemi gini Kakak Thomas ya. Kesehatan mungkin sekolah-sekolah kalian nanti baru kita berdoa bersama-sama ya. Sama-sama. Selamat siang ya Bapak. Terima kasih banyak. Puji dan syukur kami panjatkan hadirat Tuhan Maha Kuasa ya Bapak, karena Kau telah mengizinkan kami untuk bersama-sama di sini
memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga ya Bapa, Kau telah mengizinkan adik-adik di rumah menonton live pada hari Minggu pagi ini, Tuhan Yesus. Terima kasih telah memberikan kesempatan lagi kepada kami untuk belajar, untuk melayani-Mu, untuk menyembah-Mu juga Tuhan Yesus. Terima kasih banyak karena begitu banyak kesempatan yang Kau berikan, begitu banyak berkat yang Kau berikan. Tapi maaf kalau kami kurang bersyukur. Tolong ingatkan kami lagi untuk selalu bersyukur setiap harinya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Seperti yang Kau tahu, bangsa dan negara kami sedang mengalami banyak sekali pergumulan ya Bapak. Khususnya dari COVID ini ya Bapak, yang sudah berjalan sekitar setahun lebih Bapak. Ya Tuhan, terima kasih Kau telah menguatkan masing-masing dari kami melewati setahun lebih ini Tuhan Yesus. Setahun lebih ini bukan waktu yang sebentar ya Bapak, tapi terima kasih Kau telah membuatnya menjadi sebentar. Terima kasih Kau telah menguatkan kami melewati setahun yang panjang ini ya Bapak. Tolong bantu kami, kuatkan kami lagi untuk melewati seterusnya ya Bapak. Karena setiap hari kami butuh pertolongan dan berkat-Mu ya Bapak. Ya Bapak, berkati juga seluruh pemimpin negeri kami dari bagian terendah hingga yang tertinggi ya Bapak. Kiranya Kau memberkati kesehatan mereka, jasmani dan rohani mereka ya Bapak. Kiranya Kau boleh memberkati segala sesuatu apa yang dilakukan oleh petinggi negara kami Tuhan Yesus. Karena seperti yang kami tahu, petinggi negara kami ini dipilih atas kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau bukan kehendak-Mu, mereka tidak akan menduduki bangku petinggi di sana ya Bapak Tuhan Yesus. Ya Tuhan, biarkan orang-orang pilihan-Mu ini menjalankan sesuai dengan kehendak-Mu ya saja ya Bapak. Bantu mereka agar setiap keputusan mereka pilih adalah keputusan-Mu ya Bapak, adalah kehendak-Mu, adalah sesuai dengan penyertaan-Mu saja ya Bapak. Ya Bapak, berkati juga di ujung negara kami, di berbagai daerah di negara kami yang mungkin sedang mengalami musibah Tuhan Yesus, yang mungkin kami nggak tahu, tapi kami yakin kalau lebih tahu ya Bapak. Kiranya Kau boleh memberkatinya, Kau boleh mengurapi mereka, Kau boleh lagi lebih mengobati mereka jika mereka ada yang luka ya Bapak, hati maupun tubuhnya ya Bapak. Kiranya Kau terus melindungi mereka, urapi mereka Tuhan Yesus, agar mereka bisa bertahan di segala macam cobaan yang mereka alami ya Bapak. Ya Bapak, berkati juga kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan Yesus, gereja di seluruh Indonesia ini ya Bapak, khususnya gereja kami tercinta GPIP Jemaat Petra, yang Kau juga tahu sedang pembangunan ya Bapak. Kiranya pembangunan ini cepat terselesaikan ya Bapak, cepat selesai dengan baik, dengan tepat, dengan tidak perlu cepat, yang penting tepat ya Bapak. Agar pembangunan ini yang kami bangun bukan untuk kesombongan masing-masing dari kami, jemaat maupun siapapun ya Bapak, tapi biarkan kami membangun rumah-Mu ini hanya untuk menyenangkan diri-Mu saja ya Bapak, hanya untuk diri-Mu saja ya Bapak kami membangun rumah ini. Ya Bapak, berkati juga seluruh pendeta di gereja kami, dari pendeta, majelis, penatua, pelekat-pelekatnya ya Bapak, bahkan jemaatnya, orang kantornya semua ya Bapak. Kau memberkati kesehatannya, jasmani dan rohani mereka ya Bapak. Kau boleh memberkati setiap langkah yang mereka ambil, entah di dalam gereja, dalam keputusan-keputusan di dalam gereja maupun di luar gereja ya Bapak, di kehidupan mereka sehari-hari. Kiranya Kau boleh menyertai mereka setiap harinya, setiap saatnya ya Bapak. Kau boleh berkati mereka lebih lagi, Kau boleh urapi mereka lebih lagi ya Bapak, agar bisa menghadapi setiap harinya dengan baik dan selalu bersyukur terutama ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, kakak layan, adik layan,
orang tua masing-masing dari kami, saudara kami, tetangga kami, teman-teman kami, bahkan yang mungkin teman-teman kami tidak mengenal Engkau ya Bapak, tapi izinkan kami berdoa untuk mereka juga ya Bapak. Ya Bapak, berkati masing-masing dari kami, kesehatan kami, jasmani rohani kami, berkati kami lagi dari hidup kami sehari-hari juga ya Bapak. Berkati kami lebih lagi dengan keputusan yang kami ambil. Semoga keputusan yang kami ambil dalam kehidupan kami, dalam langkah kaki kami, itu sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Itu yang terbaik bagi kami ya Bapak. Kalau memang kami mengeluh, kami bersungut-sungut, kiranya Kau boleh beritahu kepada kami kalau apa yang telah Kau berikan kepada kami adalah yang terbaik untuk kami. Bantu kami untuk lebih mengerti lagi, memahami lagi tentang firman-Mu, tentang kasih-Mu ya Bapak, agar kami bisa saling mengasihi sama kami manusia ya Bapak, tanpa pandang bulu, tanpa pandang dia siapa, agamanya apa, rasnya apa, atau siapa dia. Bantu kami untuk lebih ikhlas lagi, lebih tulus lagi, memaafkan setiap orang yang bersalah pada kami. Cabut akar pahit dari masing-masing kami ya Bapak. Kiranya juga Kau boleh sembuhkan untuk teman-teman kami, keluarga kami, saudara kami, kakak lain, adik lain, siapapun itu yang sedang sakit mungkin Bapak. Kiranya Kau boleh sembuhkan mereka. Kau boleh angkat sakit penyakit mereka ya Bapak, untuk kesembuhan mereka dari obat-obatan, makanan, minuman, bahkan udara yang mereka hirup. Kiranya Kau boleh jadikan semua itu obat untuk kesembuhan mereka masing-masing ya Bapak. Tuhan, bagi teman-teman kami yang mungkin hari ini tidak dapat menonton live, kiranya Kau boleh memberi kesempatan lagi bagi mereka untuk menonton live terus, sambil belajar mendengar dan memuji nama-Mu saja ya Bapak. Bagi teman-teman kami yang mungkin sedikit malas, kiranya Kau boleh ketuk pintu hatinya agar mereka bersama-sama dengan kami belajar memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Bapak. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami taruh dalam tangan pengasihan-Mu yang telah mengajarkan kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikan kami pada hari makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Shalom, selamat hari Minggu.